Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menangis. Mereka adalah rambu-rambu petunjuk. Dan karena kuatnya ilmu dan basirah mereka tentang hukum-hukum Allah, Abu Nu'aim al-Asbahani meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Arakah, seorang tabi'in yang berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah salat subuh bersama kami. Kemudian beliau tetap di majlisnya, di tempat salatnya itu, hingga matahari naik setinggi tombak. Seolah-olah pada dirinya ada beban, ada kesedihan. Kemudian dia berkata, kemudian dia menoleh pada orang-orang yang ada di sekitarnya dan berkata, laqad ra'aitu atharan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihuhum wallahi in kanu la yusbihuna syu'than ghubran sufran qad batu yatluna kitab Allah yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim idza dhukira Allah madu kama tamidu asy-syajaratu fi yawmin rih فانهملت أعينهم حتى تبلى والله ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat bekas-bekas dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai mereka demi Allah. Mereka itu, yakni para sahabat Nabi, berpagi hari dalam keadaan rambutnya kusut, berdebu, pucat wajahnya, karena mereka telah melewatkan malam dengan membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Mereka berpindah-pindah di antara kaki-kaki mereka dan kening-kening mereka, yakni di antara berdiri dan sujud. Jika disebut nama Allah, mereka bergoyang sebagaimana pohon yang bergoyang di hari yang ditiup angin kencang. Mata-mata mereka berlinangan air mata sehingga membasahi pakaian-pakaian mereka. Demi Allah, seolah-olah kaum yang ada sekarang ini, atau kaum yang aku lihat ini, mereka melewatkan malamnya dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Dalam kesempatan yang lain juga Ali radhiyallahu anhu berkata, mereka, ini para sahabat Nabi, masabihul huda, yakshifullahu bihim kulla fitnatin mudlimah, sayudkhiluhumullahu fi rahmatin minh. Mereka para sahabat Nabi ini adalah pelita-pelita petunjuk. Dengan mereka Allah menyingkapkan setiap fitnah yang gelap. Allah akan memasukkan mereka dalam rahmatnya. Mereka bukan orang-orang yang tukang menyebar isu atau pembicaraan. Bukan orang-orang yang kasar, lagi riya, mengharap pujian dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya. Nah, di sini Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu memuji para sahabat dengan sifat-sifat yang bagus. Bahwa yang diantaranya syiar atau tanda mereka, para sahabat ini adalah mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Banyak melaksanakan nawafil, salat-salat nawafil di tengah malam. Karena pucatnya wajah dan kusutnya rambut dan sebagainya, ini merupakan bekas akibat banyaknya atau lamanya mereka begadang dan sujud kepada Allah Azza wa Jal di malam hari. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran di malam-malam harinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menangis. Mereka adalah rambu-rambu petunjuk, dan karena kuatnya ilmu dan basirah mereka tentang hukum-hukum Allah, serta ibadah dan ketaatan mereka yang ikhlas, maka dengan mereka Allah menyingkap setiap fitnah atau cobaan yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah, yang tidak akan berhasil meraih ini kecuali orang-orang yang ikhlas. Mereka radhiyallahu anhum, para sahabat, adalah pemimpin atau yang terdepan dari para kekasih Allah, orang-orang mukmin dan hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, dari apa yang dituturkan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu tersebut, khususnya tentang pensifatan beliau kepada para sahabat bahwa mereka adalah
orang-orang yang dengannya Allah menyingkapkan setiap fitnah, setiap cobaan, setiap kekacauan dan kerusuhan dan kezaliman dan sebagainya, Allah singkap dengan para sahabat itu. Ini persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu amanatun lis-sama'," ya. "Fa idza dhahabat an-nujum atas samaa ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Bintang-bintang adalah keamanan bagi langit. Adanya bintang-bintang itu merupakan keamanan bagi langit. Apabila bintang-bintang itu sudah lenyap, maka datanglah menimpa langit apa yang dijanjikan. Dan aku, Rasulullah, adalah keamanan bagi para sahabatku. Apabila aku telah berlalu, maka datanglah menimpa para sahabatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Dan para sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Apabila mereka telah pergi, telah berlalu, maka akan datang menimpa umatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan keagungan, ya, kedudukan para sahabat, sehingga dengan keberadaan para sahabat tersebut, ya, Allah menolak, ya, menghindarkan dari umat ini berbagai macam bentuk bid'ah, fitnah, kecurangan, kerusakan, dan berbagai macam cobaan-cobaan yang berat yang membingungkan umat, ya. Nah, selama para sahabat Nabi masih ada, karena keilmuan mereka terhadap hukum-hukum Allah, ya, basirah mereka yang kuat, ikhlas mereka karena Allah, ittiba mereka, ya, berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, maka fitnah-fitnah itu tidak laku, ya. Paham-paham sesat, bid'ah-bid'ah, cobaan-cobaan itu tidak bisa merusak atau memecah belah atau merendahkan umat Islam ini, ya. Tidak bisa menyebar di tengah-tengah umat Islam. Tertolak, ya, karena keberadaan para sahabat itu menjadi panutan umat Islam dan menjadi rujukan umat ini. Tapi setelah para sahabat ini berlalu, ya, dan tidak tertinggal lagi dari mereka seorang pun, ya, maka mulai berdatangan muncul ini paham-paham sesat, firqah-firqah yang dhalah, ya, dan fitan, kerusuhan-kerusuhan yang baik ini ditimbulkan oleh kaum Khawarij, kaum Rafidhah, Qaramitah, dan berbagai macam, ya, sehingga ratusan bahkan ribuan jiwa-jiwa itu melayang, ya, di tangan orang-orang yang ahlul bid'ah itu, orang-orang yang berpecah belah dalam agama Allah dan sebagainya. Musibah yang besar, fitnah yang dahsyat, ya, cobaan-cobaan yang membuat umat ini menjadi kebingungan dan sebagainya, datang silih berganti, susul menyusul setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu ini penjelasan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan keberadaan para sahabat itu Allah menyingkap berbagai macam cobaan, ya, fitnah, kekacauan dan sebagainya.